guys, selamat datang dan selamat bergabung di DME Tarot Indonesia. Di dalam channel ini gue akan memberikan tarot reading untuk zodiac sign dalam hal cinta, asmara, dan relationship. Untuk sun sign, moon sign, dan rising sign kalian. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ke DME Tarot Indonesia dan aktifkan notifikasi belnya biar kalian bisa mendapatkan notifikasi dan informasi di setiap kali gue melakukan update tarot reading dan juga di saat gue melakukan live streaming di setiap hari Minggu jam 20.00 WIB atau jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan ikuti live streamnya ya guys, karena kalian bisa berkesempatan mendapatkan personal tarot reading yang gratis di live streaming DME Tarot Indonesia buat subscriber yang beruntung. Buat teman-teman yang menginginkan personal tarot reading berbayar, silakan email ke tarotlafortune@gmail.com. Kalian bisa tanya-tanya banyak hal, pertanyaan bebas dan juga unlimited. Kalian bisa tanya tentang karir, love life, relationship, atau apapun yang kalian ingin ketahui. Oke, sekarang akan kita lanjutkan tarot readingnya. Jangan lupa untuk like dan komen video ini, juga sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kalian. Terima kasih atas partisipasinya. Let's we get started. Hai Aries, selamat datang kembali di channel DME Tarot Indonesia dan terima kasih untuk menonton reading ini. Kali ini gue mau membacakan untuk ramalan couple Aries, Sun, Moon, dan Rising Sign di bulan Juli 2020. Buat kalian yang single ataupun yang sudah in relationship dan juga yang sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Dan jangan lupa untuk cek moon sign dan rising sign reading kamu. Oke, untuk Aries, sekarang gue mau bukain buat kamu yang berdealing dengan fire sign, sama Aries, Leo, dan juga Sagittarius. Di bottom of the deck-nya adalah The World. Hubungan kamu dengan fire sign ya. Akan ada suatu kesimpulan dari suatu hal atau permasalahan ataupun apa yang sedang kalian alami. Akan ada hasil akhir ataupun mungkin ada new beginning di dalam love life kamu ya. New cycle, mungkin hubungan dengan seseorang yang baru kah, new love kah, atau suatu hal yang baru yang kalian alami dengan present relationship kalian. Anyway, untuk Aries yang berdealing dengan sesama Aries, di bulan Juli ini ya akan ada acara keluarga ya, kerukunan bersama anggota keluarga, bahkan juga family member yang lain, teman-teman, tetangga. Mungkin ada acara ataupun ada kerukunan di antara kalian semua. Dan untuk kamu dengan pasangan kamu ya, sepertinya ada perkenalan antara pasangan kamu dengan keluarga kamu, atau bisa aja sebaliknya. Dan dalam hal ini pasangan kamu atau dia mencari tahu kamu maybe dari keluarga kamu gitu ya. Dia mungkin PDKT dengan keluarga kamu, dia ingin kenal lebih dengan keluarga kamu, dan dia mulai membaur misalnya dengan keluarga kalian ataupun dengan lingkungan kamu ya, bisa anywhere, lingkungan kerja kamu, lingkungan teman-teman kamu. Dalam hal ini dia ingin untuk tahu kamu lebih dan tahu environment kamu lebih banyak lagi. Oke, gue melihat buat hubungan Aries dengan Leo. Leo sepertinya akan ada pertengkaran dengan Leo ya, karena dia kurang bisa untuk jaga temperamen. Dan juga mungkin perbedaan pendapat dengan kamu atau perbedaan cara pikir, mungkin juga miskomunikasi, dan sepertinya ada konflik dengan Leo yang akan mencapai ke final ataupun konflik yang baru. Oke. Ya. Untuk kamu yang berdealing dengan Sagittarius ini di bulan Juli mungkin agak sedikit pusing untuk ngadepin kamu ya. Dia sakit kepala atau ada suatu hal yang dia takuti, takut untuk melakukan ya. Sebenarnya dia punya segala yang dia butuhkan untuk mewujudkan harapan dia, tapi
dia mungkin agak sedikit banyak kekhawatiran atau underestimate ataupun negative thinking yang mengkontrol dia lebih ke arah unconsciousnya dia tanpa dia sadari. Jadi dalam taking action mungkin dia agak sedikit seperti ragu-ragu ataupun takut gagal misalnya. Jadi mungkin dia takut gagal untuk memulai sesuatu yang baru dengan kamu kalau itu adalah new love ya, ataupun mungkin juga pesimis atau seperti banyak negative thinking atas diri sendiri ya, gue lihat yang mempengaruhi dia untuk taking action. Untuk Aries yang beriring dengan water sign, Cancer, Scorpio, dan Pisces. Di bottom of the deck-nya adalah The Tower. Ya, hubungan dengan water sign sepertinya di bulan Juli ini akan sedikit berantakan ya. Mungkin ada break up beberapa di antara kamu ataupun suatu perubahan yang mendadak. Mungkin juga ada kabar yang tiba-tiba, kabar yang gak diduga, atau kebenaran yang terungkap ya, atau dia mungkin berubah mendadak, berubah sikap bisa aja, ataupun rencana yang tadinya udah disusun tiba-tiba nggak jadi gitu ya. Karena ada perubahan, ini kartu netral, jadi perubahannya buat masing-masing dari antara kalian akan berbeda-beda efeknya. Mungkin ada yang saat efeknya menyakitkan, ada yang efeknya break up, ada yang efeknya bahkan perubahan yang lebih baik. Oke, untuk Aries yang berdiri dengan water sign, Cancer. Nah, sepertinya break up ya, beberapa di antara kamu sempat break up mungkin, atau ada yang sudah terjadi, ada yang mungkin dialami di bulan Juli. Dan kalau kamu ninggalin dia, atau cuekin dia, atau dinginin dia, atau nggak peduli sama dia, dia akan merasa seperti sangatlah membutuhkan kasih sayang. Dia sangatlah lonely, dia sangat merasa ditinggalkan, dan dia sangat sedih. Dalam hal ini maybe dia ngerasa seperti love life-nya dia itu sedang dalam kehancuran atau drama ya. Dan sepertinya dia sangat membutuhkan healing dari kejadian ini. Ya. Dia membutuhkan healing, dia membutuhkan waktu untuk meditasi, untuk menyembuhkan dan untuk balancing kembali kehidupan dia atas perubahan dalam relationship yang dialaminya. Dan mungkin juga dia menginginkan kamu kembali dengan dia. Dia ingin baikan ya sebenarnya. Oke. Untuk Scorpio, nah, perubahan yang terjadi di dalam hubungan atau sesuatu yang mendadakan ini ya, mungkin juga akan membawa perubahan yang baik justru ya, yang akan membawa seorang Scorpio kembali ke kamu, dan dia akan kontak kamu, memberikan kamu suatu kepastian, memberikan kamu up level ya di dalam relationship misalnya, atau lamaran. Jadi ini benar-benar perubahan yang baik dalam relationship, ataupun dia akan berubah menjadi a better person. Oke, memberikan kesempatan ke kamu lagi, ataupun meminta kesempatan ke kamu untuk memperbaiki hubungan itu sendiri. Beberapa di antara kalian berdiri dengan twin flame connection di zodiak Scorpio ya, dengan zodiak Scorpio. Untuk Aries yang berdiri dengan Pisces, ya, hubungan kamu, beberapa di antara kamu mungkin menjalani hubungan toksik dengan Pisces. Seseorang mungkin ada yang udah menikah, ataupun hubungan karena addiction ya, ketergantungan, ketagihan, dan hubungan yang dengan toxic person. Mungkin aja Pisces yang toxic person, atau kamu, ataupun both ya, tergantung. Ada seseorang yang toxic di sini. Mungkin juga hubungan kamu ada betrayal, pengkhianatan, ada drama,
ada penipuan, manipulasi, memanfaatkan, dan anything else, kebohongan. Jadi hubungan yang seperti ini yang selama ini sudah dibangun sekian lama tapi tidak real ya, not a real love, mungkin juga akan hancur dan mungkin akan membuat desperate seseorang ya, dan ini akan menjadi final dari hubungan kamu yang mungkin selama ini kamu seperti suffering untuk berdealing dengan hubungan itu sendiri, tapi kamu juga nggak bisa meninggalkan hubungan itu karena addicted, ketergantungan. Seperti kalau kamu lagi drugs misalnya kan, kalau nggak bisa untuk lepas dari drugs pasti kamu akan suffering atau kayak sakau gitu ya. Sementara di saat nggak ada dia, nggak ada hal yang kamu addicted itu, nah tapi kamu akan bisa melaluinya walaupun it's a little bit like in nightmare suatu waktu, tapi akan ada new beginning untuk kamu ya. Dan buat beberapa di antara kamu berdealing dengan new beginning, justru new cycle of life atau new cycle dalam love life kamu yang justru berdealing dengan toxic relationship gitu ya, atau toxic person. So be aware. Aries dengan Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn. Di bottom of the deck-nya adalah King of Wands. Si Earth sign ini di bulan Juli ya, dia akan show off, dia akan bertindak, dia akan menunjukkan showering you with love, dia akan menunjukkan passion dia akan benar-benar maybe PDKT sama kamu, ngajak kamu ngedate atau apapun ya, put action louder than words. Dan dia akan membuktikan segalanya, dia akan melakukan adventure dengan kamu, mungkin juga kayak ngajak kamu berpergian atau jalan-jalan ya, adventure. Juga dia akan sangatlah passionate dengan kamu, dia benar-benar interest dengan kamu, dia punya gairah dengan kamu, dan dia akan terlihat sangat charming, menarik. Dan dia akan bisa be an independent person, dia goal oriented juga. Sepertinya orang ini akan dewasa ya dalam menghadapi banyak hal, leadership, being as a leader. Untuk Aries yang berdealing dengan Taurus, sepertinya ada traveling ya di dalam hubungan kamu, entah kamu dengan dia travel atau si Taurus ini yang sedang traveling, berpergian ke suatu tempat ataupun pergi dari kamu. Ini gue melihat seperti dia akan moving forward, leaving you behind, ninggalin kamu ya. Karena secara logika dan perasaan maybe memang masih balance ya, dia masih mencinta, masih ada rasa sama kamu, tapi secara logika pun balance kalau maybe dia ingin mengakhiri hubungan ini. So dia akan tetap moving forward tapi ke arah berakhirnya suatu hal atau perubahan. Buat beberapa di antara kalian ya, maybe Taurus ini akan taking action untuk memutuskan hubungan dengan meng-cut off hubungan dengan serius dan mutlak. Buat beberapa di antara kamu ini artinya travel dan juga ada perubahan di dalam hubungan kalian. Perubahannya itu bisa in anything ya, tergantung situasi kamu. Aries yang beriring dengan Virgo. Virgo ini dia akan menggunakan intuisi dia untuk menghadapi kamu ya. Dia akan benar-benar mengerti kamu, mentally juga perasaan kamu, pikiran kamu. Dia a little bit misterius, tapi dia paham tentang kamu ya. Dia akan menggunakan intuisi dia dan spiritual dia untuk
menghadapi kamu, tepatnya untuk sabar menghadapi kamu, kuat menghadapi masalah, dan juga untuk berani bersikap, berani maju, berani show off, dan anything else ya. Dalam hal ini dia punya keberanian yang sangat luar biasa, juga intuisi yang sangat kuat di dalam relationship. Jadi pay attention kalau kamu ada udang di balik batu, atau pakai topeng, atau kamu ada bohong sama dia, atau selingkuh bahkan, dia akan bisa merasakan semuanya, bau-bau gak enaknya dan semualah. Dia akan punya feeling yang kuat terhadap apapun yang kamu lakukan atau yang kamu inginkan dari dia. Oke, buat Aries berdealing dengan Capricorn. Nah, Capricorn ini sepertinya dalam suatu keadaan yang dia serba salah ya. Mungkin dia nggak berani untuk moving forward, atau untuk melakukan sesuatu, untuk membuktikan sesuatu, atau menyatakan sesuatu ya. Could be anything. Intinya dia nggak berani untuk maju karena beberapa hal yang menjadi beban pikiran ataupun underestimate. Bisa aja pemikiran diri sendiri ataupun cara pikir orang lain yang menjadi problem untuk dia, sehingga dia kayak sulit untuk maju gitu ya, atau sulit untuk mengambil tindakan atau menentukan keputusan. Tapi dia juga dalam hal ini nggak benar-benar living, nggak benar-benar moving away, dan dia seperti dalam keadaan yang stucknya ini. Dia mencintai kamu, tapi ada suatu kondisi yang membuat dia nggak bisa untuk taking step lebih jauh mungkin ya, untuk sementara waktu. Juga dia nggak tahu harus bagaimana. Maybe beberapa di antara kalian ada yang berdiri dengan love triangle ya, dan beberapa di antara kalian juga berdiri dengan soulmate connection ya, yang ataupun karmic dengan Capricorn. Tapi dia merasa dalam hal ini seperti stuck dengan kamu. Dia sepertinya nggak berani atau nggak bisa ya untuk terbuka dengan kamu karena beberapa hal. Contoh misalnya kalau dia jujur sama kamu pasti bete. Kalau dia begini, kamu pasti begitu gitu ya. Anyway, jadinya membuat dia itu kayak, aduh gue nggak tahu harus gimana, ini salah, itu salah nantinya gitu ya. Aries dengan air sign Gemini, Libra, dan Aquarius. Di bottom of the deck-nya adalah Two of Swords. Seorang air sign, saat ini dia masih belum bisa untuk menentukan keputusan ataupun untuk memilih ya. Dia belum yakin, dia juga nggak tahu harus bagaimana. Probably dia stuck dalam pikiran, dan mungkin juga dia nggak benar-benar melihat who is the best for them. Siapa yang lebih baik, atau siapa yang lebih tulus, atau could be anything ya. Dan mungkin akan membuat konflik ya di antara kamu dengan pihak ketiga kalau kalian berdiri dengan love triangle, dimana kamu sama saingan kamu bisa aja ini kayak gontok-gontokan ini ya, marah-marahan ataupun labrakan. Ada konflik yang ditimbulkan akibat seseorang yang kalian dealing ini nggak ada kepastian atau nggak bisa untuk memilih. Oke. Well, untuk Gemini ya, ini jelas-jelas love triangle ya. Gemini ini sebenarnya sayang sama kamu, dia punya hati dengan kamu, dia mau memberikan kamu cinta, hati yang tulus. Dan karena suatu hal yang terjadi ataupun yang kamu lakukan terhadap dia agak sedikit menyakitkan, bikin dia sedih, bikin dia sakit hati, ataupun dia merasa perasaan dia itu seperti hancur ya karena kamu. Dan di saat dia lagi heartbreak, lagi sedih, lagi putus cinta, mungkin akan ada new love untuk dia. Ini new love-nya ini bisa aja dari another person yang bikin dia
Kalau ini adalah dari another person, mungkin dia saat ini seperti deny ya, menolak new love mungkin juga, karena dia lagi beriling dengan heartbreak, dia masih sedih, dia masih belum bisa move on dari kamu, baru putus cinta mungkin, dan mungkin dia menolak new love ya, karena somehow dia masih harus berdealing dengan hatinya yang hancur. Buat beberapa di antara kalian ini juga berarti di saat Gemini berdealing dengan love triangle, dan dia akan sulit untuk memilih antara kamu ataupun orang lain. Kenapa? Dia punya hati untuk kamu ya. Well, untuk Libra, sepertinya Libra ini indecision, dia benar-benar kayak gak ada kepastian ya antara mau serius atau enggak. Dia agak sedikit pasif ya, mungkin kalau kamu SMS dia akan nggak ngebaca ataupun nggak ngebales SMS kamu kadang-kadang, ataupun mungkin bahkan dia seperti cuekin kamu, dinginin kamu, dia lagi not in mood, not available in emotion, secara perasaan lagi nggak mood ya. Atau mungkin emang dia adalah unavailable person yang lagi nggak mau berdealing dengan relationship, ataupun yang maybe dia lagi masih mengharapkan orang lain, ataupun udah punya relationship dengan orang lain dan dia nggak bisa atau nggak mau gitu ya untuk menerima new love atau another love dari kamu, Kopi. Kalau kamu yang berdealing dengan Libra ini dalam keadaan seperti hampa atau nggak ada passion dalam hubungan, dia benar-benar ngerasa seperti nggak puas dalam hubungan ini, kosong, hampa, dan ya seperti jalanin aja lah gitu kan. Dan anyway, dia membutuhkan perhatian dari kamu, dia butuh kamu untuk put them on top, menjadikan dia priority ya. Ini yang bikin dia moodnya jelek sebenarnya ya. Itu adalah mungkin kamu kurang memberikan dia prioritas, dan kurang memuja-muja dia misalnya. Jadi coba untuk sedikit adoring them gitu ya, sedikit kasih kayak prize buat dia, yang bikin dia itu bisa merasa dihargai, merasa seperti hero, merasa berharga pastinya. Dan ya dalam hal ini dia akan lebih bagus moodnya kalau kamu sedikit angkat dia gitu ya. Oke. Untuk Aquarius, wow, Aquarius ini benar-benar dia lagi banyak kerjaan ya. Mungkin ke arah financial gain, dia sangatlah ambisius mencapai tujuan dia untuk karir dia mungkin. Dan dalam hubungan dengan kamu, dia juga sepertinya terlalu banyak beban yang dia bawa. Old baggage, ini bisa juga dia membawa old baggage. Ya, hal-hal yang ada di masa lalu masih dibawa sampai sekarang, ingatan di masa lalu, dan anything else yang sepertinya menjadi beban dalam hubungan ya, atau beban hidup dia. Dan sepertinya kamu nggak terlalu care sama dia, nggak terlalu bantu dia, atau kurang pengertian atau kurang perhatian misalnya. Lama-lama dia merasa berat sekali dalam menjalani hubungan ini, ataupun seperti berjuang sendirian, dan itu sangatlah melelahkan, capek, dan juga jadi beban banget gitu ya. Akhirnya maybe dia akan let go beban-beban dia ini, dia nggak mau terlalu banyak berkorban ataupun berjuang lagi. Dia capek, dia lelah, dia akan seperti ya gue kali ini mau pasif dulu gitu ya, gue nggak mau show off, nggak mau banyak berkorban lagi, gue butuh waktu untuk healing atau untuk recovery, mengembalikan energinya dia, karena udah terlalu capek ya untuk menghadapi sesuatu dengan kamu. Apalagi kalau kamu membebani dia dengan financial things yang semuanya itu harus dia pikul,
Ya, misalnya kamu sangatlah bergantung dengan dia dalam hal finansial, dan dia ngerasa dalam hal ini kayak terlalu banyak ya yang kamu butuhkan dari dia, yang kamu inginkan dari dia, dan dia harus melakukannya, dia harus menyediakannya, dan sepertinya itu sangatlah melelahkan. Lama-lama jadi beban buat dia. Dia akan sedikit nggak mau peduli lagi mungkin ya, atau nggak mau berjuang terlalu banyak lagi. Dan dalam hal ini dia akan seperti deny kamu ya, misalnya kamu ingin A, ingin B, ingin C, dan dia akan bilangnya nggak mau untuk memberikan ke kamu lagi atau berjuang untuk kamu. Bagi dia akan seperti enough ya, enough. Dan mungkin juga konflik jadinya ya, konflik dengan kalian. Dan sebenarnya dia juga conflicted di dalam pemikirannya. Kalau dia nggak berkorban untuk kamu, nanti kamu mundur atau nanti kamu marah misalnya ya. Sedangkan kalau dia berkorban banyak untuk kamu, itu berat banget buat dia. Kayak gitu ya. Oke, buat Aries, itu aja yang bisa gue sampaikan. Buat reading kamu, jangan lupa komen, like, subscribe, juga sharing video ini teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat, bye-bye.